form 3D tahun lalu. Udah gak kepake, buang aja deh. Jangan dibuang. Aku tuh penting loh. Hah? Iya, maaf. Tapi udah kelewat juga. Ini kan form tahun lalu. Ih, jangan gitu. Aku tuh tetap penting buat ngingetin komitmen kalian. Setiap tahun juga dikasih lagi. Memangnya coba inget-inget lagi. Kamu udah ngelakuin apa aja selama PMPI kemarin? Udah berdoa sih. Udah rencana kasih persembahan misi. Sama rencana mau ikut mission trip juga. Tapi apa? Tapi cuma rencana doang. Belum ada aksinya. Hehehehe. Turut prihatin ya. Iya, by the way, gereja kita udah ngelakuin banyak hal loh di PMPI 48. Apa tuh? Pengen tahu kan? Yuk kita dengerin. Oke. Persentase pemakaian dana paling banyak dengan jumlah 35% di dukungan pembawa kabar baik Parousia Ministry, serta 23% untuk program misi lokasi GII. 3.946 jiwa dimenangkan. Perintisan gereja-gereja di GII Hock Im Tong mengadakan lebih dari 12 KKR dan mission trip secara nasional maupun di lokasi-lokasi GII Hock Im Tong. Wah, banyak juga ya yang dikerjain. Iya dong, itu kan tugas kita. Banyak banget loh peserta mission trip dan KKR-nya. Yah, telat dong kalau mau ikutan. Gak ada kata terlambat untuk ambil bagian. Berhubung tahun ini temanya Dare to Accomplish, gimana kalau ini jadi tantangan baru untuk berani mencapai Dare to Accomplish? Jadi di tahun ini jangan cuma mau aja. Ayo ikut berkomitmen dalam 3D. Daya, dana, dan doa. Oke, siapa takut? Shalom, selamat malam semuanya. Kita bersyukur untuk segala kasih dan berkat Tuhan untuk sepanjang hari ini. Dan bersyukur malam ini kita bisa kembali bertemu untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, untuk memujinya. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan adalah bagi Tuhan kita, Allah kita. Mari kita memuji, memuliakan Dia. Kita naikkan pujian, bagi Dia segala pujian. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita bersehati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, bagi Engkaulah segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih berkat penyertaan-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan, dimanapun, kapanpun kami berada. Terima kasih untuk malam ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian doa ya Tuhan. Engkau yang boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati juga untuk firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan juga boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan diambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ke-11. Roma pasal ke-8 ayat yang pertama sampai 11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini ketika kami dapat berdoa, juga merenungkan akan firman-Mu. Bapa, kami serahkan ketika kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dari surat Roma pada malam hari ini. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, Roh Kudus-Mu, menarik hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami bukan saja pengertian yang baru, tetapi juga Roh-Mu yang boleh menolong kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita tahu bahwa Rasul Paulus sedang menyampaikan suatu penguraiannya mengenai makna hidup orang Kristen. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah ditebus, kita memang sudah dibebaskan, kita sudah dibenarkan dari penghukuman, dari maut, dari status kita sebagai orang-orang yang layak mendapatkan murka Allah dan hukuman dari Allah. Tetapi pada saat yang sama, kita tahu sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah perjuangan melawan dosa, perjuangan yang kita jalani hari lepas hari, karena tubuh dan natur kedagingan kita yang masih ada. Walaupun kita sudah dibenarkan, walaupun kita sudah ditebus, tetapi hari lepas hari kita masih harus menghadapi suatu tantangan, bahkan godaan. Bahkan Paulus katakan bahwa aku selalu ingin melakukan apa yang aku tidak mau lakukan. Sementara hal yang aku tidak mau lakukan, aku lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu paradoks yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu ketika kita sudah mengenal akan kebenaran, kita tahu bahwa ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan, kita tidak lakukan. Tetapi ada hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, kita malah lakukan. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus khususnya di dalam minggu yang lalu yang sudah kita belajar bersama-sama. Tetapi pada bagian em, kali ini dari pasal yang ke-8, kita tahu bahwa Rasul Paulus sekarang melanjutkan ke dalam satu bagian, yaitu bagaimana kita hidup di dalam roh. Dan Paulus mengkontraskan ini, kehidupan kita yang di dalam roh ini dengan kehidupan yang lama, yaitu orang-orang Kristen yang berada dalam hukum Taurat. Ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita sudah tahu atau kita bisa melihat kita mungkin pada saat ini ya, kita bukan orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat karena kita bukan orang Yahudi. Sementara Paulus di dalam surat Roma ini berbicara kepada audiensnya yaitu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus tetapi mereka memiliki latar belakang eh, orang-orang yang besar dan dididik di dalam tradisi agama Yahudi. Maka hukum Taurat itu adalah hukum yang seringkali memberikan satu eh, apa namanya penghakiman, ya. Hukum Taurat adalah hukum yang mengevaluasi kehidupan dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Kehidupan mereka diukur berdasarkan standar hukum Taurat. Oleh sebab itu seringkali mereka
condong menghakimi orang lain karena mereka sendiri sudah berusaha untuk hidup seturut dengan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Walaupun Paulus juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Nah, Paulus di dalam bagian ini, dia berusaha untuk menekankan bahwa bagi mereka yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Bagi mereka yang sudah ditebus, sudah dimiliki oleh Kristus, sudah mengalami kasih karunia dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi standar evaluasi hidup menurut hukum Taurat sebagaimana dulu mereka alami ketika masih berada di bawah hukum Taurat atau di dalam status mereka yang lama sebagai orang-orang Yahudi yang hanya hidup berdasarkan hukum Musa atau hukum Taurat. Rasul Paulus sedang menegaskan di sini bahwa hidup orang percaya kita sekarang berada di dalam satu hukum yang baru, yaitu apa? Yaitu hukum seturut dengan Roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan bahwa ketika kita sudah berada di dalam Roh, maka sebetulnya Roh membawa kebebasan, Roh membawa kelepasan, dan Roh Kudus itu juga membawa hidup dan damai sejahtera. Apakah apakah itu artinya orang-orang Yahudi membuang hukum Taurat dengan serta-merta begitu saja? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Yahudi, mereka hukum Taurat itu bukan dibuang, tetapi disempurnakan, yaitu melalui hukum roh. Karena roh, yaitu adalah roh Allah itu sendiri. Roh yang membawa hidup dan damai sejahtera, yang membuat orang-orang itu tidak harus selalu merasa dikekang atau dihakimi di bawah hukum Taurat, tetapi roh yang saat ini mereka terima adalah roh yang membawa kehidupan yang baru. Dan Paulus sudah mengatakan bagaimana itu bisa terjadi. Karena Kristus yang telah turun ke dalam dunia ini sebagai di dalam darah dan daging, di dalam pribadi atau natur manusianya. Dia menjalani penghukuman yang seharusnya diterima. Dan oleh karena Kristus menjalani penghukuman yang seharusnya kita terima itu dan mengalahkan maut, maka itu membuahkan roh yang dapat kita terima, roh yang membawa kehidupan yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara, roh yang dikatakan membawa hidup yang baru itu bukan hanya membawa hidup dan damai sejahtera, tetapi juga roh Kristus itu membawa atau memberikan kepada kita identitas yang baru. Kita memiliki identitas baru sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki identitas baru sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita memiliki identitas baru sebagai orang-orang yang memiliki hukum yang baru, yaitu hukum apa? Hukum kasih. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap batinmu, dengan segenap akal budimu, dan juga kasihilah orang lain. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah hukum yang lebih tertinggi dan lebih terutama dan menjadi identitas bagi kita sebagai orang percaya. Hukum yang diberikan oleh Kristus sendiri yang telah menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan bagaimana caranya kita bisa menjalani identitas kita yang baru, yaitu adalah ketika Roh Allah itu membangkitkan kita dari tubuh kita yang fana. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali seperti yang Paulus katakan, kita memiliki keinginan-keinginan. Roh Allah yang membangkitkan Kristus, roh yang sama itu juga membangkitkan kita dari tubuh kita yang fana. Artinya apa? Kita dapat dilepaskan, dibebaskan dari keinginan tubuh yang fana. Yaitu ketika apa? Ketika kita mengandalkan roh Allah. Ketika kita memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Allah. Ketika kita menundukkan diri kepada roh Allah itu tadi. Ketika kita senantiasa hidup di dalam kebenaran dan senantiasa berjalan bersama dengan roh Allah itu. Roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban.
Roh yang menolong kita untuk hidup di dalam ketaatan. Roh yang mengingatkan kita akan dosa. Roh yang menguatkan kita dikala kita gusar, dikala kita lemah, dikala kita putus asa. Roh Allah inilah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber kebenaran yang akan menyingkapkan kebenaran itu kepada kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, hari ini, maukah kita hidup oleh Roh? Maukah kita dikendalikan oleh Roh? Maukah kita ditegur, kita dihibur, kita dibangun, dikuatkan oleh Roh Allah? Mari kita bersama-sama kita hidup seturut dengan Roh. Roh yang telah diberikan kepada kita, Roh yang membawa hidup damai sejahtera, Roh yang memberikan kepada kita identitas yang baru, Roh yang membangkitkan kita dari tubuh kita yang fana. Mau, Bapak Ibu Saudara? Mari kita bersama-sama mengalami akan kehidupan yang dipenuhi, diisi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur bahwa dalam hidup ini kami tidak menjalani sendirian, tetapi Roh Allah yang bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan kepada kami kasih, memberikan kepada kami anugerah, memberikan kepada kami ketaatan, dan memberikan kepada kami kebenaran untuk kami jalani hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus menolong kami. Hari lepas hari kami hidup seturut dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mau senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, kami mau senantiasa berterima kasih kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau untuk setiap hari yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku mau naikkan syukurku kepadamu ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur dapat berkumpul bersama dalam kebaktian doa malam hari ini. Mari kita berdoa syaut bersama dan kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur saudara atas kesempatan untuk hidup sampai pada detik hari ini. Dan kita mau bersyukur saudara atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan juga kita mau bersyukur saudara untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk segala apapun yang telah Tuhan cukupkan, banyak hal pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Mari kita menghitung keluarga berkat dan kita mau berdoa syukur kepadanya. Mari kita berdoa syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk berdoa pribadi. Saudara, kita mau berdoa untuk perlindungan dan juga kesehatan jasmani, serta juga kerohanian kita. Agar Tuhan terus boleh melindungi kita, diberikan kesehatan yang baik, dan kerohanian kita tetap terus bertumbuh. Dan yang kedua, saudara, kita juga mau berdoa untuk kepekaan, mendengar suara Tuhan, dan dalam melakukan kehendaknya. Mungkin kita dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, keluarga, supaya kita tetap mau mencari kerajaan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam apapun dalam kehidupan kita. Mari saudara kita mau berdoa pribadi.
Bapak Ibu, saya ingin mengundang kita untuk berdoa untuk setiap jemaat. Kita mau berdoa untuk jemaat yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, mengalami mungkin terbaring di rumah. Kita mau berdoa Tuhan boleh memberikan penghiburan dan juga kesembuhan bagi setiap mereka. Kita mau sebut nama mereka satu persatu dan kita mau doakan mereka. Kita mau berdoa juga secara bagi keluarga jemaat, keluarga setiap kita mungkin, agar dapat hidup di dalam keharmonisan dan juga takut akan Tuhan. Mari kita mau berdoa akan kedua hal ini. Bapak Ibu, berikutnya kita mau berdoa khususnya untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian, dalam pekerjaan, mungkin dalam sedang mencari pekerjaan dan hal-hal lainnya. Kita mau berdoa agar kiranya Tuhan boleh memberikan kecukupan bagi setiap mereka. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk jemaat untuk semakin memiliki hati untuk melayani dan juga menolong sesama, khususnya dari yang terdekat terlebih dahulu, dari keluarga, dari tempat kerja, dan di dalam komunitas yang ada. Kita mau berdoa akan kedua hal ini. Bapak Ibu, kita terus mau mendukung gereja kita ICLA ke dalam tangan Tuhan. Doakan saudara untuk ibadah pada minggu ini agar sungguh Tuhan boleh memberkati setiap ibadah, dari yang anak-anak, dari ibadah yang English Service maupun kebaktian Indonesia. Tuhan sering bersertai dan memberkati. Doakan saya yang melayani, doakan untuk penginjil Benita dan juga seluruh jemaat yang melayani, dari singers, worship team, dari usher, multimedia, sound system, dan juga bagian tim makanan, dan juga banyak hal yang melayani. Kita mau berdoa Tuhan suruh yang memberkati gerejanya. Berdoa juga saudara untuk pelayanan-pelayanan gereja yang ada dapat menjangkau lebih banyak orang untuk dapat mengenal akan Kristus. Kita mau berdoa saudara. Baik Ibu, kita terus mau berdoa bagi negara di mana kita tinggal pada saat ini. Dukung berdoa bagi Amerika. Terus doakan saudara bagi situasi di Amerika agar tetap baik dan juga stabil di tengah banyaknya perubahan. Doakan pemerintah, saudara. Mungkin ada beberapa tempat ada demonstrasi, saudara, dengan berkaitan dengan perubahan ini dan itu di negara ini. Doakan Tuhan sering boleh menolong. Yang kedua, saudara, doakan bagi generasi muda di Amerika agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang merusak, tetapi juga mereka tetap mengenal Tuhan. Dan kita rindu ada generasi-generasi muda di Amerika ini yang takut akan Tuhan dan mereka sungguh-sungguh hidup baginya. Kita terus berdoa bagi Amerika dan khususnya bagi kekristenan di Amerika. Kita berdoa.
Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi negara Indonesia. Kita mau berdoa, saudara, bagi pemerintahan di dalam masa saat ini, saudara, dalam berjalan beberapa waktu di dalam pemerintahan yang baru. Tentu ada banyak sekali pergumulan dan tantangan yang dihadapi dalam hal perekonomian, edukasi, permasalahan di dalam rakyat. Kita mau berdoa Tuhan sendiri yang boleh memakai presiden, bakal presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan di dalam mengambil keputusan yang baik dan bijak bagi negara Indonesia. Doakan saudara juga bagi pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi saudara di Indonesia. Doakan juga untuk pandangan kita misi di parosia saudara yang terus berjalan di daerah-daerah, para hamba Tuhan, para utusan-utusan telah Tuhan utus. Boleh sekali lagi Tuhan boleh memberkati sehingga banyak orang boleh dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa saudara bagi negara Indonesia. Dan yang terakhir, saudara, kita membawa segala pergumulan pribadi kita dalam hal kesehatan, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan dalam pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami tak henti-hentinya ya Tuhan mau membawa segala pergumulan kami hanya kepada dalam tangan-Mu saja. Kami tahu ya Tuhan, Engkau bekerja, Engkau berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membawa ini semua, segala persoalan kami, segala pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan sendiri boleh bekerja dan ajarkanlah kami terus untuk selalu taat kepadamu dan percaya kepada rancangan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu ini kami dapat berdoa syafaat bersama. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada malam ini. Saya akan mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian penutup, dengan apa akan kubalas.
bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kita menerima berkat saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Sabtu yang akan datang ini akan ada persekutuan Usinda jam 10 pagi. Saudara dapat mengundang teman-teman dan juga saudara untuk hadir dalam persekutuan ini. Mari kita hadir saudara dan doakan agar sungguh ini menjadi persekutuan yang indah dan membawa kekuatan bagi kita semua. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Form 3D tahun lalu udah nggak kepake, buang aja deh. Jangan dibuang.
aku tuh penting loh. Hah, iya. Maaf, tapi udah kelewat juga. Ini kan form tahun lalu. Ih, jangan gitu. Aku tuh tetap penting buat ngingetin komitmen kalian. Setiap tahun juga dikasih lagi. Memangnya coba inget-inget lagi. Kamu udah ngelakuin apa aja selama PMPI kemarin? Udah berdoa sih. Udah rencana kasih persembahan misi, sama rencana mau ikut mission trip juga. Tapi apa? Tapi cuma rencana doang, belum ada aksinya. Hehehehe. Turut prihatin ya. Iya, by the way, gereja kita udah ngelakuin banyak hal loh di PMPI 48. Apa tuh? Pengen tahu kan? Yuk kita dengerin. Oke. Persentase pemakaian dana paling banyak dengan jumlah 35% di dukungan pembawa kabar baik Parousia Ministry, serta 23% untuk program misi lokasi GII. 3.946 jiwa dimenangkan. Perintisan gereja-gereja di GII Hock Im Tong mengadakan lebih dari 12 KKR dan mission trip secara nasional maupun di lokasi-lokasi GII Hock Im Tong. Wah, banyak juga ya yang dikerjain. Iya dong, itu kan tugas kita. Banyak banget loh peserta mission trip dan KKR-nya. Yah, telat dong kalau mau ikutan. Gak ada kata terlambat untuk ambil bagian. Berhubung tahun ini temanya Dare to Accomplish, gimana kalau ini jadi tantangan baru untuk berani mencapai Dare to Accomplish? Jadi di tahun ini jangan cuma mau aja. Ayo ikut berkomitmen dalam 3D. Daya, dana, dan doa. Oke, siapa takut?